Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabar kalian semua Kang Bro? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan diberi keberkahan di semua aktivitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang motor saya ini, si Asik Yamaha Airsick. Yang namanya kita pakai kendaraan atau pakai motor, pastikan ada pergantian spare part ya, karena memang dipakai dan ada yang aus dan yang lain-lain. Nah, terlebih lagi kalau kita ngomongin moge, salah satu hal yang jadi pertimbangan banyak orang adalah mahalnya pergantian spare part. Tapi sebenarnya masih kalau kita coba untuk ngulik-ngulik ya, kita bisa ngehemat loh gitu. Bahkan ya jadi singkat cerita Airsick ini cakram depan sama cakram belakang tuh udah harus diganti gitu. Tapi seperti yang kita tahu, yang pertama spare partnya memang karena bisa dibilang susah ya untuk nyari yang baru. Terus yang kedua, kalaupun ada aftermarket, itu biasanya merek-merek yang dikenal high performance gitu, kayak Brembo dan yang lain-lain. Sementara dari harganya sendiri, aduh udah lumayan mahal gitu. Kalau nggak salah tuh yang cakram depan tuh Brembo sekitar 8 jutaan lah kalau untuk Airsick gitu. Itu kan mahal lah gitu untuk ukuran spare part motor. Tapi memang untuk moge ya kadang-kadang memang harganya segituan. Tapi sebenarnya kita bisa cari alternatif yang lain, untuk pergantian spare part itu biar nggak terlalu mahal. Jadi kasarnya mah kita kayak pergantian spare part untuk kelas 250 cc gitu. A few moments later. Nah, jadi di depan saya ini udah ada cakram ya. Jadi yang pertama, jadi rencana ini mau diganti dua-duanya, yang depan sama yang belakang. Nah, di belakang ini udah ada cakram TDR. Ini yang 320 mm dan ini memang PNP buat Yamaha Airsick gitu. Dan memang ini juga bisa dipakai buat R25, walaupun katanya kalau untuk R25 ada bracketnya sendiri gitu, nggak bisa langsung PNP dipakai. Dan ini harganya kalau di marketplace itu sekitar 700 sampai 800 ribu lah. Dan memang secara fungsi saya juga udah nanyain dan konsultasi ke beberapa teman. Jadi untuk yang TDR ini untuk harian sih masih sangat aman gitu. Ini untuk cakram depan. Jadi kalaupun misalnya ini kan double disc ya untuk yang Airsick ini, jadi ya sekitar kalau misalnya hitunglah 700 dikali 2 berikan 1,4 lah ya. 1,4 untuk pergantian cakram Super Sport 600 cc menurut saya sih masih kebilang hemat lah ya, karena untuk yang kelas 600 cc yang kelas 250 cc pun juga cakram depannya udah lebih 700 ribuan. Cuman kan masalahnya untuk yang 250 cc rata-rata itu satu disc ya. Nah, ini 2 disc jadi dikali 2 aja. Nah, untuk yang cakram belakang jadi saya cari yang second. Jadi saya cari yang bekas dengan kondisi yang menurut saya masih bagus gitu ini. Jadi ketebalan juga masih oke, dan ini memang ori dari Yamaha Airsick sendiri, jadi copotan dari part moge yang lain lah gitu. Saya dapat 750.000 dari temen, dicariin ada yang ngejual dengan kondisi yang sangat layak pakai. Sementara yang saya ini kondisinya udah bisa dibilang gak terlalu bagus lah gitu untuk dipakai. Nah, itu mungkin ya jadi salah satu menurut saya punya moge pun juga dari segi pengeluaran untuk spare partnya tuh masih bisa diakalin lah gitu. Yang penting kita harus browsing aja, jangan langsung asal ke bengkel terus langsung jebret beli spare part yang ready di sana gitu, karena memang harganya lumayan lah ya. Itu mungkin ya dari saya. Nanti kita akan lanjut ke bengkel untuk proses pemasangan, dan setelah pasang kita coba rasain sedikit feelnya gimana pakai cakram yang TDR ini dengan pakai. Kalau yang ini yang belakang karena memang ini ori, ya udah pasti nggak ada masalah lah. Cuman yang depannya ini kita pakai DDR, nanti kita coba rasanya gimana gitu setelah ganti cakram TDR ini. Ya, gitu aja, kita langsung ke bengkel. Nah, Kang Bro, jadi ini disc brake yang kemarin sudah terpasang ya.
tampilannya jadi seperti ini. Mungkin beda banget sama yang ori gitu, karena yang TDR ini di sini banyak kelekukan-kelekukannya sama lubang ininya beda sih. Ini yang untuk yang belakang. Nah, mungkin kalau dari review untuk sekarang sih masih kebilang ini bisa dibilang ya normal lah ya, seperti disc brake yang ore. Tapi nggak tahu juga nih untuk kedepannya bakal kayak gimana gitu. Duh, kotor, lu dicuci bro. Nah, ini cuman masalahnya kemarin karena kampas koplingnya bermasalah dengan si cakramnya, jadi ada sebagian yang kena sebagian enggak. Jadi ini sebagian ada yang kena sebagian enggak, tapi lama-kelamaan mungkin nanti jadi rata sendiri lah. Gini mungkin tampilannya ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sambil jalan mengenai part moge gitu. Yuk. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Minggu pagi, mumpung hari Minggu, hari Ahad. Pagi San Morian ceritanya. Jadi kesimpulannya mungkin kalau saya boleh bilang bahwa yang gak semua part moge itu mahal. Maksudnya dalam arti mahal di sini mungkin apa ya, kan kalau kita ngomongin dengan motor-motor harian kayak Matic atau Bebek ya pasti harganya memang beda jauh lah. Tapi seenggaknya kalau kita compare dengan yang 250 cc ini tuh ya 11-12 gitu untuk cakram TDR ini. Karena untuk cakram TDR ini juga bisa dipakai di R25, walaupun katanya ada bracket yang harus ditambahkan, tapi seenggaknya memang untuk biaya sih ya setara 250 gitu untuk yang cakram ya. Jadi intinya mah bahwa untuk masalah spare part tuh kita harus pinter-pinternya nyari gitu, kira-kira mana nih yang bisa kita hemat budgetnya dengan secara fungsi itu masih bisa terpakai dengan baik gitu. Karena kalau kita ngomongin apalagi ini yang sifatnya safety ya, cakram gitu, atau beberapa perangkat lain yang itu menunjang keselamatan mah ya kita ini harus cari yang murah, tapi jangan sampai yang bikin kita celaka. Dalam artian kalau kita ngomongin barang yang murah tuh identik dengan barang yang KW ya gitu. Nah untuk yang kayak gini mah jangan KW-KW-an gitu. Kayak misalnya ini master rem pakai Brembo yang KW, terus cakram gitu kan, ada cakram juga yang Brembo dan yang KW juga ada. Nah sebisa mungkin untuk hal yang sifatnya safety mah janganlah, karena memang itu kan ke kualitas. Kecuali kalau misalnya kayak lebih ke tampilan gitu, kayak misalnya ini si spion. Jadi yang spion ini sebenarnya spion ala Rizoma gitu, yang harganya cuman 350 ribuan gitu. Jadi ya kita harus kosong. Ya harus pinter-pinternya kita lah nyari-nyari. Jadi sebenarnya tidak melulu tanda kutip mahal gitu, cuman memang mahal di sini ya tidak bisa dibandingkan dengan apa namanya kelas 250 cc gitu. Kalau yang kelas 250 cc ya memang maksudnya nggak bisa dibandingkan dengan kelas yang Matic atau Bebek gitu. Jadi bisa kita cari-cari dengan spare part yang harganya sekelas 250 cc.
bumpy. Ya itu mungkin ya dari saya soal masalah spare part tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua yang mau cari moge atau yang memang punya AirSick. Jadi ada referensi tambahan kira-kira untuk paket hemat mengganti cakram itu pakainya apa gitu. Nanti kita coba lihat lagi beberapa bulan ke depan yang cakram TDR ini seperti apa. Ya itu aja mungkin dari saya. Sekian ya. Terima kasih Kang Bro semua yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.